Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Bulan yang tentunya dinanti-nantikan kehadirannya oleh semua orang-orang beriman di penjuru dunia. Termasuk kita pasti menantikan kehadiran bulan Ramadan. Cuman pertanyaannya, sudahkah kita siap untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan? Bagaimana semestinya kita harus menyambut tamu yang istimewa ini? Karena kita ketahui bersama Ramadan ini adalah bulan yang sangat agung. Bulan yang istimewa dari semua bulan-bulan yang ada. Maka kita harus menyambutnya pula dengan cara yang istimewa. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika menyambut kedatangan bulan Ramadan, Bapak-bapak sekalian, adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat yang nasuha. Kenapa? Agar kita di bulan Ramadan ini menjalankan ibadah dalam kondisi hati yang tenang, dalam kondisi hati yang selamat, serta supaya kita tidak menjadi orang-orang pahit, orang-orang yang bangkrut. Maka kita harus bertaubat dari dosa-dosa kita, baik yang berkaitan dengan hak Allah ataupun yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Coba bayangkan, antum puasa 1 bulan full, dan pahala orang berpuasa itu tidak terbatas. Sampai-sampai Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, memberikan pahala langsung dengan balasan yang tidak terbatas. Tapi karena sebelum Ramadan kezaliman kita kepada orang lain, dosa kita kepada orang lain sesama belum minta dihalalkan, maka kita akan menjadi orang-orang pailit, orang-orang rugi. Seringkali kita sampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atadruna manil muflis, kata Nabi. Tahu orang-orang yang bangkrut? Orang yang nggak punya uang, nggak punya harta, kata para sahabat. Enggak, bukan mereka orang yang bangkrut, kata Nabi. Tapi adalah orang yang datang dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji. Tapi dalam kehidupan dunia pernah mencela fulan, menghina fulan, menzalimi fulan, mengambil harta fulan, dan yang semisalnya dari dosa-dosa yang berhubungan dengan sesama. Maka nanti pahalanya akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau nggak cukup, dosa orang yang dia zalimi dipindah kepada dirinya. Rugi. Maka awali bulan Ramadan ini sebelum masuk dengan banyak taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam Al-Qur'an. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah wahai sekalian orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, kata Allah, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapatkan ridho dan rahmat Allah dengan datangnya bulan Ramadan. Bukan orang-orang yang failit, bukan orang-orang yang merugi. La'allakum tuflihun. Agar kalian menjadi orang-orang beruntung. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang beriman, bertaubat kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Fa inni atubu ilallahi mi'ata marrah kulla yaum. Karena aku bertaubat kepada Allah itu 100 kali setiap hari, kata Nabi. Itu baginda Rasulullah. Orang yang telah dijamin dosa-dosa yang telah berlalu dan akan datang dihapus. Tapi bertaubat kepada Allah sehari berapa kali? Mi'atu marrah. 100 kali. Maka kita tentu lebih layak, lebih pantas untuk memperbanyak taubat, karena kita ini gudangnya dosa, gudangnya kesalahan,
Baik itu yang berkaitan dengan hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala itu mengatakan, "Lau qila li ahli al-qubur." Seandainya dikatakan kepada orang yang ada di alam kubur, yang sudah meninggal, yang mendahului kita, tamannau, coba kalian berangan-angan, bercita-cita, apa yang kalian mau? La tamannau yauman min Ramadan. Pasti mereka akan berangan-angan diberikan kesempatan kembali ke bulan Ramadan walaupun suatu hari. Karena seringkali orang itu mengetahui nilai dari sebuah karunia, nikmat setelah kehilangan kesempatan. Maka mereka akan berharap bisa kembali ke bulan Ramadan walaupun satu hari. Artinya, di sini kita harus banyak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena kita nggak tahu apakah kita masih hidup setelah keluar dari majelis ilmu ini atau tidak. Siapa yang jamin? La tadri nafsun madza taksibu ghadan wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Orang itu enggak tahu apa yang akan dia temui esok harinya. Apa yang dia dapatkan esok harinya enggak tahu, dan dia tidak tahu kapan, di mana dan bagaimana dia meninggal. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan idza jannal lailu fahal ta'isu ilal fajri. Apa jika malam itu telah masuk, maka adakah yang menjamin kamu masih hidup sampai besok pagi, katanya. Enggak ada. Kam min fatan amsa wa asbaha dhahika wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak anak muda sore hari, pagi hari tertawa gembira dalam kehidupan yang penuh hura-hura, poya-poya, kelalian. Kain kafannya telah ditenun tanpa mereka sadari. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihi wa qad udilat ajsaduhum zulmatal qabri. Ajsaduhum zulmatal qabri. Betapa banyak anak kecil bayi yang diharapkan panjang umurnya, tapi ternyata tubuhnya, jasadnya telah dimasukkan ke gelapnya liang kubur. Wa kam min sahihin mata bi ghairi illah. Betapa banyak orang sehat walafiat, enggak ada apa-apa tapi mati tiba-tiba tanpa sakit sebelumnya. Karena kematian itu enggak bisa diprediksi, enggak bisa ditebak. Maka berdoa kepada Allah agar Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Kalau kita berkaca, Pak, kepada para salaf, orang-orang soleh dahulu, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, 6 bulan mereka berdoa tanpa henti dengan penuh rasa harap agar Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. 5 bulan sisanya setelah Ramadan itu enggak henti-hentinya berdoa agar Allah menerima amal mereka di bulan Ramadan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau udah sampai bulan Rajab mengajarkan kepada para sahabat, Allahumma barik lana fi rajabina. Ya Allah berkahi bulan Rajab kami. Wa balighna Ramadan, dan berikan kesempatan kepada kami untuk sampai kepada bulan Ramadan. Para salaf pun di antara doa mereka, Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku kepada bulan Ramadan. Hantarkan aku kepada bulan Ramadan. Wa sallim Ramadana li, dan hantarkan Ramadan kepadaku, sampaikan Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terima amal-amalku di bulan Ramadan. Ini doa para salaf. Tidak hentinya mereka berharap agar diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Ini cara yang kedua kita menyambut bulan Ramadan. Banyak-banyak berdoa agar diberikan kesempatan. Karena
Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, artinya Allah menginginkan kebaikan yang besar bagi kita. Sehingga cara yang ketiga yang harus kita lakukan menyambut bulan Ramadan adalah al-farahu bimajihi. Bergembira dengan datangnya Ramadan. Karena Ramadan itu karunia, Pak. Ramadan itu fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini. Antum tahu kenapa Ramadan itu dinamakan dengan bulan Ramadan? Karena di antara alasan para ulama adalah yarmidul dzunub. Karena bulan Ramadan itu membakar habis dosa-dosa orang-orang beriman. Dosa-dosa orang-orang beriman dibakar habis. Artinya Allah gugurkan, Allah ampuni dosa-dosa orang beriman. Makanya dalam hadis ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya idza jaa Ramadan, apabila Ramadan telah tiba, atau idza kana awwala lailatin min Ramadan, apabila telah masuk malam pertama dari bulan Ramadan, sufidatis syayatin, setan-setan dibelenggu, wa maradatul jin, begitupun jin-jin yang membangkang itu juga dibelenggu sehingga tidak leluasa untuk mengganggu manusia. Makanya suasana beribadah di bulan Ramadan itu sangat kental. Futihat abwabul jannati walam yuglak minha babun. Pintu-pintu surga dibuka lebar, kata Nabi, dan tidak ada satupun pintu yang ditutup. Wa ghuliqat abwabun nari lam yuftah minha babun. Sebaliknya pintu neraka ditutup rapat, enggak ada yang dibuka sama sekali di bulan Ramadan. Enggak ada. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Allah itu punya hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam dari bulan Ramadan. Rahmat Allah turun. Makanya dalam riwayat disebutkan, ya kalau udah masuk bulan Ramadan, yunadi munadin, ada malaikat yang menyeru, ya bagiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang mendambakan kebaikan kemari. Semakin perbanyak amal kebaikannya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Tapi waya bagyasyar aksir, kata para malaikat, sedangkan kalian ingin mendambakan keburukan, tahan, kurangi maksiat di bulan Ramadan. Karena orang kalau udah diberikan kesempatan bulan Ramadan tapi ternyata tidak dimanfaatkan momen tersebut untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang yang benar-benar rugi. Rugi, didoakan oleh malaikat masuk neraka, Pak. Sebagaimana dalam riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan amin 3 kali. Amin itu artinya apa? Ya Allah kabulkan. Gitu. 3 kali. Amin, amin, amin. Para sahabat bertanya-tanya, kenapa Rasulullah mengatakan amin gitu kan? Akhirnya karena penasaran bertanya kepada Nabi, Nabi pun menjelaskan. Tadi Jibril datang kepadaku dan mengatakan, di antara doanya adalah man dakhala alaihi Ramadan summan salakha, siapapun yang masuk kepada bulan Ramadan, berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan usai, falam yughfar lahu, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, karena Ramadan tidak digunakan untuk mencari, mengejar ampunan Allah, tapi tenggelam dalam maksiat dan kelalaiannya. Fa ab'adahu Allah fadakhalan nar, semoga Allah menjauhkannya dari rahmat dan memasukkannya ke dalam neraka. Faqul amin, katakan amin wahai Muhammad. Faqultu amin, aku pun mengatakan amin, semoga Allah mengabulkan. Bayangkan yang berdoa siapa? Malaikat Jibril. Yang mengaminkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rugi ya kalau kita tidak menjadikan Ramadan sebagai kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah, karena itu bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, sehingga kita harus bergembira kalau diberikan kesempatan berjumpa dengan
bulan Ramadan. Itu yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, hendaklah mereka dengan rahmat dan keutamaan dari Allah bergembira mereka dengan hal-hal tersebut, karena itu lebih baik bagi mereka daripada harta dunia yang dikumpulkan ini. Jadi kesempatan berjumpa dengan Ramadan itu lebih baik. Tidak ada hal yang bisa menandinginya dari harta dunia yang ada. Makanya orang-orang yang ada dalam kubur kalau diberikan kesempatan untuk kembali ke dunia, minta untuk bertemu dengan Ramadan walaupun sehari, kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala. Kemudian yang ketiga, yang keempat, dan ini tidak kalah pentingnya. Kalau kita ingin menyambut bulan Ramadan itu sambut dengan ilmu. Sambut dengan ilmu, berbekal ilmu. Supaya kita bergembiranya menyambutnya di atas ilmu, bukan latah, bukan ikut-ikutan, tidak tahu dasarnya. Maka pelajari apa aja keutamaan dari bulan Ramadan. Apa tugas-tugas yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Apa hikmah, apa manfaat, apa faedah yang dapat kita raih dari puasa di bulan Ramadan? Baik, bapak-bapak kira-kira tahu nggak keutamaan bulan Ramadan? Kenapa Ramadan itu mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya? Kenapa? Jawabannya yang pertama, karena di bulan itu Allah turunkan Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an. Turunkan Al-Qur'an itu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, ke Baitul Izzah. Dibawa oleh malaikat Jibril 30 juz langsung. Ya, kemudian dari langit dunia itu dibawa turun kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, turunnya Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, ke Baitul Izzah itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Maka ini ada pelajaran penting. Segala sesuatu yang memiliki hubungan, memiliki kaitan dan interaksi yang langsung dengan Al-Quran itu pasti menjadi mulia. Pasti menjadi mulia. Bulan Ramadan itu kan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan Islam yang ada. Kenapa? Karena di bulan ini Allah turunkan Al-Quran. Kemudian malam yang Allah turunkan Al-Quran itu dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Tanazzalul malaikatu warruh. Di malam itu malaikat Jibril itu turun membawa wahyu. Dan karena Al-Quran turun di malam itu, menjadilah malam tersebut malam terbaik. Lailatul Qadari khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya bagaimana? Beribadah di malam tersebut setara dengan beribadah selama 1000 bulan. Kalau kita kalkulasikan itu berapa tahun? 1000 bulan. 83 tahun lebih. Dan jarang di antara kita orang memiliki usia begitu, ya. Karena Nabi mengatakan, "Inna a'mara ummati ma baina sittin wa sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla may yatajawazu zalik. Jarang orang lebih usianya dari itu. Kalaupun ada yang usianya 83, 85, apakah seluruh waktunya habis untuk ibadah? Atau lebih banyak urusan dunianya, lalinya? Tapi ketika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, kita mendapatkan pahala setara beribadah dengan 1000 bulan. Apa yang menjadikan malam Lailatul Qadar ini begitu mulia? Karena Al-Quran tuh turun di malam tersebut.
Siapa yang membawa turun? Malaikat Jibril. Dan malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat Allah adalah Jibril alaihissalam, karena tugasnya membawa turun wahyu. Turun kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rasul kita, nabi kita Abdulul Anbiya Abdulul Mursalin. Nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia, karena Al-Qur'an turun kepadanya. Dan kita umat Islam menjadi umat terbaik karena Al-Qur'an adalah imam kita. Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita. Dan setiap individu personal di antara kita, siapa yang paling mulia? Dalam hadis Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an, kata Nabi. Jadi setiap orang yang memiliki interaksi langsung dengan Al-Qur'an itu pasti mulia. Kalau kita paham ini dengan baik, sekarang mari kita coba perbaiki hubungan kita dengan Al-Qur'an. Apalagi sebentar lagi Ramadan akan tiba, bulannya Al-Qur'an. Kalau kita dari sekarang udah jarang buka Al-Qur'an, apakah bisa kita jamin Ramadan itu khatam 30 juz? Kalau sekarang aja sebelum Ramadan tiba nggak pernah mendekatkan diri dengan Al-Qur'an. Para ulama, ya, Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, itu kalau udah dekat Ramadan semua majelis ilmunya ditutup, majelis hadis ditutup. Supaya apa? Supaya waktunya habis untuk baca Al-Qur'an. Sufyan Ats-Tsauri pun seperti itu. Kalau Ramadan telah tiba, waktunya untuk Al-Qur'an semua. Baca Al-Qur'an. Pertanyaannya, mana yang lebih utama? Baca Al-Qur'an dengan tadabbur atau memperbanyak Al-Qur'an tanpa tadabbur kalau di bulan Ramadan? Misalnya targetnya di bulan Ramadan khatam 30 juz. Tapi kalau dibarengi dengan tadabbur itu kecil persentasenya untuk bisa khatam 30 juz. Tapi kalau tanpa tadabbur mungkin untuk khatam 30 juz. Mana yang lebih utama? Asalnya memang Al-Qur'an itu diturunkan itu untuk kita renungi, kita pahami, kemudian kita amalkan. Ya, jadi bacanya pelan-pelan sambil dipahami, itu asalnya. Tapi karena bulan Ramadan itu bulan yang sangat utama, di situ bulan Al-Qur'an yang disunnahkan, dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an, khatam Al-Qur'an. Bahkan Nabi 2 kali khatam Al-Qur'an dengan Jibril ketika bulan Ramadan. Para ulama mengatakan, termasuk Al-Imam Ibnu Qayyim, lebih dianjurkan memperbanyak kuantitas bacaan Al-Qur'annya, ya, supaya bisa khatam Al-Qur'an di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kenapa Ramadan itu menjadi bulan yang sangat mulia? Karena kita sampaikan tadi, di bulan itu Allah Subhanahu wa taala buka lebar pintu surga, tidak ada yang ditutup. Di bulan itu Allah tutup rapat pintu neraka, nggak ada yang dibuka. Bahkan setiap malamnya Allah punya orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Karena begitu kuatnya suasana ketaatan, kebaikan di bulan itu, sampai-sampai malaikat menyeru di awal-awal malam bulan Ramadan, ya bagial khairi akbil. Anda kalau menginginkan kebaikan, menginginkan ridha Allah, menginginkan ampunan Allah, menginginkan surga Allah, kemari, mendekat. Manfaatkan Ramadan ini untuk mendapatkan semua itu. Wa ya baghiyal syarr aksir. Tapi kalau Anda mendambakan keburukan, tahan, kurangi. Karena dosa bermaksiat di Ramadan itu akan dilipat gandakan sebagaimana pahala beramal soleh dilipat gandakan. Kalau setelah kita mengetahui betapa mulia agungnya bulan Ramadan, maka kita harus tahu tugas-tugas kita di bulan Ramadan. Apa amalan-amalan yang utama di bulan Ramadan yang harus kita prioritaskan, gitu kan? Yang pertama tentu puasa, karena ini amalan intinya. Yang wajib itu puasa, yang lainnya sunnah, gitu kan?
Ya, puasa. Dan puasa ini awal-awal itu diwajibkan, tapi boleh milih. Boleh milih puasa atau beri makan. Itu awal-awal. Jadi kapan puasa Ramadan diwajibkan? Tahun 2 Hijriah. Di bulan Sya'ban. Dan Rasulullah berpuasa Ramadan berapa kali? 9 kali. Ramadan itu diwajibkan setelah hijrah ke Madinah. Rasulullah berada di Madinah 10 tahun. 9 kali Rasulullah berpuasa Ramadan. Ya. Di awal-awal diwajibkan puasa Ramadan itu boleh milih bagi yang mampu berpuasa untuk berpuasa atau tidak berpuasa tapi bayar fidyah. Kemudian finalnya wajib bagi semua yang telah mukallaf, balik, berakal, mampu. Ya, wajib finalnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Dalam ayat ini ada 3 informasi penting yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Yang pertama, puasa Ramadan itu finalnya wajib. Tidak boleh ditinggalkan kalau kita mampu untuk menjalankannya. Karena wajib itu kalau ditinggalkan berdosa. Bukti kalau dosa meninggalkan puasa Ramadan itu besar adalah riwayat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak dalam mimpi oleh 2 malaikat. Kemudian diperlihatkan orang-orang yang sedang disiksa. Di antaranya ada orang yang digantung terbalik, Pak. Kakinya itu dikailkan kayak bapak-bapak ke pasar itu kan ada daging kambing, sapi itu dikailkan kan? Ya. Itu tapi terbalik. Kemudian mulutnya dalam kondisi robek bercucuran darah. Nabi bertanya, "Manhum, siapa mereka?" Mereka adalah yang tidak berpuasa di siang hari, makan minum di siang hari, sedangkan orang-orang berpuasa. Dosa besar berarti kalau meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur, karena finalnya wajib. Kemudian yang kedua, Allah ingin memberikan informasi puasa itu ringan. Puasa itu ringan, bukan sesuatu yang memberatkan. Kenapa? Karena bukan kita doang yang wajib puasa. Orang-orang terdahulu juga dibebani puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya syariat yang dibebani kepada semua orang yang merata itu ringan karena dijalankan sama-sama. Beda kalau cuma kepada kita pribadi doang yang dibebankan atau umat ini saja, mungkin tampak berat. Tapi Allah berikan perbandingan, bukan kalian doang yang wajib puasa, umat-umat sebelum kalian puasa. Ya, supaya ringan. Dan memang Allah berikan keringanan. Antum tahu di awal-awal Islam, para sahabat itu kalau berpuasa, mereka itu habis maghrib berbuka sampai isya. Setelah isya itu nggak berani dekat-dekat istri, nggak berani makan, ditahan sampai maghrib esoknya. Coba bayangkan, berat nggak? Setelah maghrib berbuka, isya udah nggak boleh dekat-dekat istri, tahan diri sampai maghrib esoknya. Kira-kira berat nggak? Berat. Makanya turun ayat, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum." Halal bagi kalian untuk mendekati istri-istri kalian di malam hari bulan Ramadan. Allah berikan keringanan. Makanya ayat-ayat tentang puasa itu akhirnya apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memberikan kemudahan kepada kalian, bukan ingin mempersulit kalian. Maka jangan ada yang merasa terbebani dengan ibadah puasa ini. Ya, karena sejatinya itu adalah kebaikan untuk kita. Nanti kita akan jelaskan kepada bapak-bapak sekalian apa manfaat yang dapat kita petik dari ibadah puasa.
Ya. Kemudian informasi yang ketiga yang Allah ingin sampaikan kepada kita dari ayat ini, puasa itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang tattaqun. Tattaqun ini maksudnya apa? Sultanul Ulama Al-Iz Ibn Abdissalam ketika menafsirkan ayat la'allakum tattaqun itu maksudnya adalah tattaqunan nar bisawmih, supaya kalian bisa menjaga diri, melindungi diri dari siksaan api neraka dengan sebab puasa. Dengan sebab puasa. Karena puasa itu tameng, Pak. Puasa itu tameng yang bisa melindungi kita. Kalau kita perang kemudian ada tameng, kita itu terlindungi, gitu kan? Makanya Nabi mengatakan as-saumu junnah. Puasa itu tameng yang bisa melindungi antum. Sebab dosa itu adalah faktor terbesar orang disiksa oleh Allah di dalam neraka. Dan sebab terbesar yang bisa menggugurkan dosa apa? Puasa. Puasa. Pahalanya sangat besar, rahmat Allah turun, dosa-dosa digugurkan. Sehingga puasa itu menjadi tameng yang bisa melindungi kita dari api neraka. La'allakum tattaqun, kata Allah. Agar kalian bisa menjaga diri dari api neraka dengan puasa. Nah, kalau kita ketahui puasa ini wajib, apa hikmahnya? Apa manfaat yang antum dapat petik dari berpuasa? Karena orang kalau nggak tahu faidah manfaatnya, kadang-kadang menjalaninya itu tanpa ruh. Artinya tanpa kehusyuan, tanpa kesadaran gitu. Oleh karena itu Syekh Ali At-Tantawi itu pernah mengatakan, "Mata jahilan nasu al-hikmatal amalil azim." Ketika seseorang itu enggak tahu hikmah, manfaat, pelajaran dari amalan yang mulia, asbahal amalul azim sagira. Jadilah amalan yang mulia itu kecil di matanya, remeh di matanya. Padahal amalan yang agung mulia, karena dia enggak tahu manfaatnya, karena enggak tahu hikmahnya. Wa yu'adda bi ghairi ruh, sehingga ditunaikan tanpa ruh, tanpa kehadiran hati, tanpa kekhusyuan. Bal yuqsadu bihi ghairu ma'aradahullah. Kadang-kadang diinginkan dengan amalan yang agung itu selain apa yang Allah inginkan. Fatakillu faidatuhu wa tan'adim. Akhirnya minim faedah dan enggak ada manfaatnya untuk dirinya. Sehingga perlu kita mengetahui apa faidah, manfaat yang dapat kita petik dari puasa, dan itu membuat kita terdorong untuk menjalaninya dengan maksimal, ya, tanpa ada beban. Kita bahagia, senang menjalaninya. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa, itu artinya Allah ingin mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Allah ingin memuliakan antum dengan kemuliaan yang sangat tinggi. Buktinya apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Di surga itu kan ada sebuah pintu yang namanya pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimun. Dari pintu ini orang-orang puasa masuk. Kalau semua orang-orang puasa udah masuk, pintu ini ditutup dan tidak dibuka lagi. Jadi itu adalah pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi Allah menjadikan mereka hamba-hamba istimewa. Disiapkan tempat khusus, menjadi jalan mereka yang tidak diberikan dengan ibadah-ibadah lain. Menunjukkan derajat orang berpuasa itu sangat tinggi dibandingkan ya derajat ibadah-ibadah lain. Jadi Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya dengan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa kepada kita, Allah ingin mendidik kita, Pak, dengan puasa tersebut supaya menjadi orang yang memperbanyak ketaatan, memperbanyak amal soleh. Ada yang tahu dari mana puasa itu membuat kita harus memperbanyak amal soleh? Orang berpuasa itu lapar nggak?
lapar, haus. Lapar dan haus yang kita rasakan itu harusnya mengingatkan kita kondisi orang-orang yang ada di neraka. Ya enggak? Orang-orang yang di neraka itu lapar hausnya, Masya Allah. Bahkan makanan minuman mereka itu darah nanah. Pohon zakum yang kalau dimakan itu langsung robek tenggorokan dan isi perutnya. Enggak pernah mereka berhenti lapar, enggak pernah mereka berhenti kehausan. Itu penduduk neraka. Sehingga kalau kita ingat ini, bagaimana caranya kita agar terhindar dari siksa Allah, terhindar di neraka, memperbanyak amal soleh, amal ketaatan. Kalau kita ingat itu, maka puasa mendidik kita untuk melakukan memperbanyak amal soleh, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian juga puasa itu ingin mendidik kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada pemberi nikmat. Karena ketika kita lapar, haus, itu mengingatkan kita bagaimana karunia Allah ketika kita diberikan nikmat kenyang. Nikmat bisa minum, melepas dahaga kita, itu kan nikmat. Kadang-kadang kita lalai, udah bisa makan, bisa minum, kadang jarang bersyukur. Nah, seharusnya ketika kita kehilangan nikmat tersebut dengan cara diwajibkan berpuasa, ingat bagaimana karunia tersebut membuat kita bersyukur atas nikmat-nikmat itu. Jadi Allah ingin mendidik kita supaya menjadi hamba yang bersyukur dengan berpuasa. Juga Allah ingin mendidik kita menjadi hamba-hamba yang dermawan, hamba-hamba yang memiliki empati. Kalau kita merasakan lapar, haus di siang hari Ramadan dan itu membuat kita merasa tidak nyaman, tersiksa, maka ketika kita lihat saudara-saudara kita yang tidak memiliki makanan, ya ringan tangan kita untuk berbagi kepada mereka, karena kita tahu bagaimana sakitnya lapar, bagaimana enggak enaknya kehausan, dan kita tidak ingin orang lain merasakan seperti apa yang kita rasakan. Akhirnya kita ringan untuk berbagi. Makanya di antara amalan yang bisa memasukkan surga itu apa? Kata Nabi, "Atimil ja'i", beri makan orang yang kelaparan. Sering kali kita sampaikan kepada bapak-bapak sekalian dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang kisah seorang perempuan atau seseorang yang masuk surga diampuni dosa-dosanya oleh Allah karena memberi minum seekor anjing. Gitu kan? Lalu bagaimana kalau orang itu memberi minum makan orang beriman? Maka min babi aula untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Apalagi di bulan Ramadan yang diantara sunnah-sunnahnya apa? Taftirus shaimin, menyuguhkan berbuka untuk orang-orang berpuasa. Pahalanya luar biasa besar. Di samping kita mendapatkan pahala puasa yang setara dengan puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya, dan juga itu bisa menjadi faktor terbesar yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nih. Kemudian juga ketika kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita. Azan ya. Mendidik kita menjadi hamba-hamba yang bisa mengontrol, menekan syahwatnya, Pak. Ya. Kenapa? Karena orang kalau sudah kenyang itu mudah untuk terjatuh dalam kemaksiatan. Ya, orang itu kalau terlalu kenyang itu rentan terjatuh dalam kelalaian. Tapi kalau orang itu dalam kondisi lapar, ya, maka dia akan fokus ya kepada rasa lapar tersebut daripada melakukan kemaksiatan, ya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para pemuda itu untuk menikah. Kalau nggak mampu, suruh apa? Puasa. Fa inna lahu wija, karena puasa itu bisa menekan syahwat bermaksiat. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif itu mengatakan, setan itu kan dalam hadis Nabi ya jari majrad dam, mengalir mengikuti aliran darah manusia. Nah, kalau orang itu berpuasa, pembuluh darahnya menyempit.
Sehingga setan tidak leluasa untuk menggodanya, untuk membuat syahwatnya memuncak itu enggak leluasa setan, karena pembuluh darah menyempit ketika puasa. Karena puasa itu wija, bisa menekan syahwat. Dan yang terakhir, faedah yang dapat kita petik dari berpuasa supaya kita termotivasi untuk menjalankannya dengan penuh semangat, ya, sehat kita kalau berpuasa. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat mental, sehat badan. Dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama, termasuk Syekh bin Baz mengatakan hadis ini hasan, Nabi mengatakan sumu tasihhu. Puasalah maka Anda akan sehat. Sehat secara mental, rohani, sehat secara jasmani insyaallah. Ini faedah berpuasa. Kemudian amalan-amalan yang harus kita jaga di bulan Ramadan, tugas-tugas kita selain puasa juga adalah kedua ya, memperbanyak baca Al-Quran. Tadi udah kita jelaskan kenapa harus memperbanyak baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, malam-malam Ramadan ini dihidupkan dengan ketaatan. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadannya. Qama itu menghidupkan. Menghidupkannya dengan apa? Mau baca Al-Qur'an silakan, mau sholat silakan, ya. Yang penting malam Ramadan dihidupkan dengan amal soleh. Imanan wa ihtisaban, atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah gugurkan dosa-dosa yang telah berlalu. Kemudian yang keempat, amalan yang harus prioritaskan di bulan Ramadan ya, Bapak-bapak sekalian, itu i'tikaf. Kalau bisa i'tikaf. I'tikaf itu enggak harus seharian full, semalaman full, enggak. Ya. Kalau cuman mampunya sejam, 2 jam, 3 jam, enggak masalah. Pokoknya setiap kali ke masjid niat untuk i'tikaf. Dan Rasulullah beriktikaf 9 tahun Rasulullah berpuasa, semuanya i'tikaf Rasulullah. Dalam rangka apa? Mencari malam Lailatul Qadar. Awal-awalnya i'tikaf 10 malam pertama. Ternyata malam Lailatul Qadar enggak di situ. Kemudian 10 malam tengah bulan, ternyata malam Lailatul Qadar enggak di situ. Dikasih tahu oleh Jibril malam Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir. Maka setelah itu Rasulullah i'tikaf dan istri-istrinya pun i'tikaf semeninggal Rasulullah. Artinya wanita pun boleh untuk bertikaf dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar seperti yang dilakukan oleh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan yang terakhir, kalau memiliki kelebihan harta, jangan bakhil, jangan pelit untuk menjamu makan orang-orang berpuasa. Tabtirus shaimin. Ini pahalanya luar biasa sebagaimana yang telah kita sampaikan. Jadi semoga ini menjadi bekal ya kita menyambut bulan Ramadan dan memprioritaskan amal-amal tersebut di bulan yang mulia ini agar kita mendapatkan ampunan, rahmat Allah dan menjadi orang-orang yang tidak merugi dengan bertemunya kita dengan bulan Ramadan. Mungkin ini yang kita sampaikan ya. Terima kasih atas kehadiran dan waktu luangnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.